segera hantarkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bu Eksi, bukalah telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah anak pada hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Bu Eksi, kita akan menyanyikan sebuah lagu Burung Pipit yang Kecil. Shalom anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Eksi akan bacakan ayat natsnya saja. Yang demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ibadah hari ini diberi judul Berkat Tuhan Tak Terperi. Anak-anak pernah lihat sungai atau pernah bermain di sungai? Ini kisahnya hampir sama kalau kita mainan di sungai. Coba kira-kira bayangkan, kalau anak-anak main di sungai, apa yang akan terjadi? Anak-anak akan basah, dingin, batuan, kemudian mungkin kita akan terpeleset, jatuh. Yang paling membahayakan kalau anak-anak sampai mainan di sungai pada saat musim hujan seperti ini. Takutnya nanti banjir. Kalau banjir, nanti terseret arus. Nah, kalau mau mainan di sungai, anak-anak lebih baik ditemani orang tua ya. Jangan mainan sendiri. Dikisahkan, Nabi Yosua membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tapi di tengah-tengah perjalanan ternyata mereka dihalangi oleh sungai. Sungai Yordan namanya. Nah, ketika bangsa Israel hendak menuju Kanaan, mereka sudah dikejar-kejar oleh musuh. Mereka sudah ketakutan. Mereka merasa cemas, takut. Nanti bagaimana ini kita mau lari kemana lagi? Sementara Tuhan menghendaki mereka menuju tanah Kanaan. Tapi mereka harus menyeberangi sungai yang dalam. Sementara bangsa Israel kan banyak nih anak-anak, banyak lansia, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah renta. Bisa dibayangkan ya, bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya dan berbagai macam usianya harus menyeberang, harus berenang di sungai yang dalam. Tentunya tidak mungkin kan anak-anak ya. Nah, tapi di tengah-tengah kebingungan bangsa Israel, bagaimana caranya biar sampai tanah Kanaan? Yosua datang memberi kabar bahwa dia telah mendapatkan firman dari Tuhan. Akhirnya Yosua mengatakan kepada bangsa Israel
untuk mengumpulkan orang-orang terbaik, orang-orang terkuat dari semua suku Israel untuk mengangkat tabut perjanjian Allah. Dan ketika bangsa Israel mengangkat tabut perjanjian Tuhan menyeberangi sungai Yordan, terbelahlah sungai Yordan menjadi dua, dan terciptalah celah tanah kering yang bisa dilewati seluruh bangsa Israel yang demikian banyaknya, sampai akhirnya mereka mampu menyeberang semua dan selamat sampai di seberang. Itulah bukti penyertaan Tuhan, bahwa ketika kita menaati setiap perintah Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita dalam keadaan apapun. Nah, kalau di zaman sekarang ini, anak-anak bisa merasakan kehadiran Tuhan walaupun tanpa tabut perjanjian Tuhan. Anak-anak bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui apa? Melalui kehadiran orang-orang yang mengasihi kita, papa mama yang mengasihi kita, guru sekolah minggu, guru di sekolah, mungkin tetangga kita, mungkin eyang kakung, eyang putri yang mengasihi kita. Melalui orang-orang di sekitar kita, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Apalagi ketika kita sedang sakit, Tuhan hadir dalam wujud pertolongan dari dokter, dari obat-obatan, dan akhirnya mampu memulihkan keadaan kita. Nah, berkat Tuhan tidak harus diukur dari hanya apa yang kita terima, berupa makanan, berupa barang-barang yang kita sukai, berupa hadiah-hadiah saja, tetapi Allah juga akan hadir dalam diri orang-orang yang mengasihi kita. Kita harus bersyukur bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak ada habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami satu persatu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Walaupun saat ini Tuhan, kami tidak boleh bersatu, bersekutu dalam satu tempat untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami terima, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kiranya kami boleh belajar untuk lebih dalam lagi mengimani dan mempercayai bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami, Engkau selalu setia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.